22 yang di dalamnya di mana salah satu anggota yang terlibat dalam kasus hukum harus dinonaktifkan dalam jabatannya. Tapi itu kan termasuk dalam kode etik Polri. Dalam aturan tersebut itu diatur dalam kode etik Polri juga. Artinya berarti bertentangan apa yang telah disampaikan oleh Irwansyah dengan diberhentikannya jabatan Ibtu Rudiana sekarang. Jadi yang kita bingung sekarang, yang mana yang benar? Apakah memang sengaja dilindungi atau bagaimana? Saya pikir tidak perlu pengamatan seorang ahli untuk melihat bahwa memang ada pelanggaran kode etik. Dan dalam proses kasus kematian Vina ini jelas bahwa Ibtu Rudiana seolah-olah yang menjadi saksi kunci. Kenapa? Karena sampai pada vonis hakim dipengaruhi oleh keterangan BAP-nya Ibtu Rudiana, kan? Betul. Nah, lalu kenapa institusi seperti malu-malu kucing untuk secara tegas menyatakan bahwa Ibtu Rudiana adalah saksi kunci dalam kasus ini, ya kan? Kita membutuhkan satu ketegasan. Oke, Bang, saya geser ke rolling. Bagaimana pendapatnya? Rolling monitor, silakan. Waktu tempat saya berikan. Yang kenyang. Rolling monitor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Rolling monitor. Halo, saya hitung sampai 3. Kalau belum dibuka juga mic-nya, saya geser lagi ke MR apa ini? Apa ini ya? Rolling monitor. Rolling monitor. Oh, mohon maaf ya, karena ada yang masih ngantre. Rolling saya turunkan ya. Saya geser ke MR. Monggo, MR siapa ini namanya ini? MR Maitamo. MR Maitamo, silakan. Salam sapanya dulu dan silakan langsung dengan pendapat awalnya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, siap. Salam NKRI. Salam demokrasi. Salam merdeka. Salam merdeka. Dengan judul bebaskan 7 terpidana. Kalau saya begini, Bang, ini pendapat pribadi saya. Ya. Mereka semua ditangkap kan awalnya dari yang konon katanya kecelakaan. Terus dari kecelakaan itu berkembang menjadi pembunuhan. Sebenarnya kalau mau dicari fakta, siapa yang terima itu laporan, itu yang pertama. Terus yang kedua, polisi atau oknum-oknum polisi siapa saja yang melakukan penangkapan. Saya kira mereka juga harus diperiksa. Kenapa hanya Pak Rudiana terus yang seolah-olah menjadi titik jadi seakan-akan dia tersangka utama begitu. Sementara ada beberapa orang yang ikut Pak Rudiana ini. Kalau mereka semua kita periksa, mereka semua diambil keterangan, pasti akan ada titik terang. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kan katanya dua korban ini diotopsi. Hasil visumnya mana coba? Terus dokter siapa yang visum? Karena kecelakaan atau pembunuhan itu berbeda kondisi mayat. Kalau dia murni kecelakaan, pasti akan ada luka-luka tergores di aspal lah. Kalau dia pembunuhan, otomatis akan ada kayak luka-luka gebuk begitu. Karena contoh kecil saja, saya sedikit buka. Di keluarga kami itu satu kejadian. Saya punya om, saya orang Sulawesi, jadi ini model ya. Saya punya om, dia di Desember 2016 kejadian, di bulan Desember di 2016 dia juga katanya kecelakaan, tapi kondisi korban itu tidak ada luka lecet, yang ada luka gebuk. Tapi itu konteks lain lah. Maksud saya begini, dokter yang otopsi ini kan tidak diperiksa juga. Harus ada dong keterangan dari dia. Oh iya, bahwa korban ini
benar digebukin, ada luka memar apa segala macam, benda tumpul apa segala macam, oke lah. Ada hasil visum yang mengatakan ada sperma ditemukan di alat vital. Tapi kan ketika saya lihat dari penjelasan Pak Indragiri ya, siapa namanya beliau itu yang salah satu ahli forensik, beliau mengatakan ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama ada pemerkosaan, dan kemungkinan kedua memang sebelumnya itu ada hubungan intim begitu. Jadi kalau menurut saya, minta maaf sebelumnya, kita juga tidak bisa menjustis bahwa semua penyidik pada saat itu bersalah. Saya yakin di antara mereka ada yang tidak bersalah begitu. Karena ya mereka mungkin hanya terima tugas, jalankan tugas, mereka terima perintah. Contohnya itu saya bawahan terus saya ada atasan. Kalau saya tidak jalankan tugas yang diberikan atasan, pasti akan berpengaruh dengan pekerjaan saya, apalagi kalau harus dipecat atau harus dipindahkan ke pedalaman. Jadi saya yakin teman-teman polisi masih banyak yang menjalankan tugas dengan baik. Tidak semua kok mereka jahat. Sekarang ini kan jujur saja saya mau katakan, sekarang ini ada banyak pandangan yang mengatakan bahwa polisi itu tidak baik lah, apalah segala macam, polisi itu anjing. Ya, menurut saya itu opini-opini wajar, opini-opini wajar yang timbul dari keresahan masyarakat, ketidakpuasan masyarakat. Jadi itu opini-opini wajar itu. Ada spekulasi-spekulasi yang timbul di masyarakat, itu semua masih dalam tahapan wajar menurut saya. Sekiranya tidak ada kejanggalan-kejanggalan, segala opini, segala spekulasi, segala asumsi itu tidak akan juga muncul. Menurut saya gitu. Makanya menurut saya begini, Bang. Seperti abang contoh ya, abang yang sering tampil membela keadilan, ya ini hanya sekedar masukan. Yang kita serang itu benar-benar oknum begitu. Karena minta maaf, ada banyak juga yang konten lah apa segala macam. Sebenarnya sudah institusi yang mereka serang. Saya yakin Pak Kapolri itu tidak akan tinggal diam. Kalau dia tahu betul siapa oknumnya, pasti seperti bahasanya beliau, bahkan dari kepala kan dia potong. Cuma mungkin beliau juga masih abu-abu gitu, masih mencari fakta. Maksudnya saya itu mari kita hormati juga institusi Polri, karena satu detik saja polisi libur, saya yakin kekacauan akan terjadi di mana-mana, Bang. Itu pendapat saya. Oke. Saya geser ke pemburu apa ini, abang pemburu, monggo silakan. Salam-salamnya Bang, sekaligus pendapat awalnya. Pemburu Son, Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam. Salam NKRI, kami dari Lampung. Hormat. Saya kemarin Bang lihat video Abang di TikTok. Sangat berterima kasih lagi Bang. Siap. Salam Hormat. NKRI. Mengenai dengan kasusnya Vina ini Bang, apa ya, terlalu belit-belit gitu loh untuk yang di atas ini. Benar kata Abang yang Abang waktu itu bicarakan, saya setuju Bang dengan Abang sampaikan di TikTok kemarin itu Bang. Saya dari Lampung, kami dari Lampung mendukung Abang. Mari kita berjuang terus Bang, kami dari Lampung, untuk menuntaskan kasus Vina ini Bang. Siap. Oke, siap. Langsung saja saya. Kami dukung terus Bang, perjuangan Abang. Siap, hormat. Terima kasih, banyak-banyak terima kasih buat support dan doanya buat semuanya yang di bawah. Ini sebelumnya saya kasih kesempatan untuk Mr. Semar. Saya mau kasih tahu saudara-saudara yang di bawah ya, kalau mau menyebarkan VT saya itu nggak perlu izin, oke? Sebarkan saja gitu. Kalau mau unggah di akun saudara-saudara, diambil aja, diunggah aja, nggak perlu izin lagi di saya gitu. Ya, disebarluaskan saja. Kan kita satu barisan, tujuan kita adalah memperjuangkan keadilan bagi rakyat kecil, kan itu tujuan kita. Jadi
nggak perlu saudara-saudara izin lagi ke saya di komen-komen pasti kan. gitu, maksudnya ibaratnya tiga jalanan Allah gitu. Kan saya tidak mungkin juga melihat di antara ribuan komentar itu, saya tidak mungkin menemukan komentar saudara. Kalau nggak saya lihat, maka saudara akan merasa tidak diberi izin, kan sayang gitu. Jadi mau sebarkan silakan ya, saya tidak batasi. Kalau ada pihak tertentu yang kemudian mendatangi saudara-saudara, menanyakan, mengintimidasi, saudara katakan saja, saya pemilik video tersebut dan saya menyatakan siap mempertanggungjawabkan apa yang saya katakan. Ya, itu alasan saudara. Kalau ada pihak yang mau menekan saudara, mengintimidasi saudara, kasih tahu orangnya saya dan saya siap mempertanggungjawabkan. Mati pun saya siap, bilang begitu. Oke, saya geser ke Mr. Semar. Mr. Semar, assalamualaikum, salam sejahtera, selamat malam. Langsung saja salam sapanya dan pendapat awalnya, silakan. Malam abangku, waalaikumsalam. Siap, siap, Salam hadir dari Jakarta. siap, Dan siap. pertama-tama saya mendukung atas gerakan-gerakan abang agar dunia itu makin terang dari kegelapan. Yang mana sinetron di Cirebon itu makin sulit untuk memberikan pemahaman kepada publik. Kenapa saya bicara demikian? Karena keterbukaan terhadap oknum Rudiana, kemudian juga yang visum tersebut harus dipanggil periksa ulang. Minta itu surat keterangan dari dokter itu. Kemudian periksa orang tuanya, si korban juga. Ya, keluarga korban menurut saya juga begitu. Saya sependapat dengan itu. Keluarga korban juga perlu sekali untuk diperiksa, seperti kakaknya Vina juga penting sekali diperiksa. Patut menjadi tanda tanya, ada apa antara keluarga Vina dan Ibtu Rudiana? Ada hubungan apa? Ada kepentingan apa? Sejauh mana afiliasinya? Dan apa saja kepentingan dalam hubungan dekat mereka? Dan selain Ibtu Rudiana, ada juga salah satu mantan pejabat atau calon pejabat yang anaknya termasuk juga dicurigai dalam kasus ini. Saya melihat ada satu kedekatan dan keakraban yang tidak biasa gitu ya. Nah, ada apa di balik semua ini? Apakah ini merupakan bagian-bagian daripada hambatan terungkapnya kebenaran ataukah apa? Jadi kalau kasus ini betul-betul mau diproses secara transparan untuk menghadirkan satu fakta kebenaran yang diharap-harapkan oleh masyarakat, mesti keluarga Vina juga diperiksa. Lanjut Bang. Dengan kenapa saya bilang diperiksa? Saya punya alasan tersendiri bahwa pada jam sekian kenapa anak itu dilepas, sedangkan dia seorang gadis. Itu yang perlu diperiksa orang tuanya, kakaknya itu, dokternya itu yang periksa kejadiannya, atas ini kematiannya. Kemudian berkaitan dengan Rudiana, kita kembali kepada pasal 1, pasal 302 berkaitan piara binatang saja kita bisa kasihan. Kalau kita aniaya binatang tersebut, terhadap binatang saja bisa kita sayang gitu. iya, apalagi kita bicara soal kemanusiaan. Itu yang perlu ditegas, jangan pernah takut. Kita kembalikan hukum ini yang sebenarnya. Jangan demi kepentingan orang yang punya mafia di situ. Saya berani nantang mereka kalau misalnya kita berdebat soal undang-undang. Karena ini kita bicara HAM sekarang. Berkaitan dengan penyiksaan terhadap narapidana tersebut. Emang iya, ini pelanggaran HAM berat dan menurut saya ini adalah salah satu dari sekian banyak yang sudah terjadi berpuluh-puluh tahun di negeri kita. Ya kan? Ini pelanggaran HAM berat ini. Apalagi kalau bukan pelanggaran HAM berat, ini pelanggaran HAM berat yang dipelihara dalam institusi menurut saya. Nah, ini termasuk bagian dari yang saya sebut sampah institusi. Pelanggaran HAM berat ini, ya, menyiksa orang,
ya pukul, tendang, setrum, bakar dengan api rokok, kasih minum air kencing, dan sebagainya, dan sebagainya. Apa kalau bukan pelanggaran HAM berat itu? Itu pelanggaran HAM berat, Pak. Kita nggak perlu bicara jauh-jauh tahun 98. Ya, kita bicara semua orang yang berurusan dengan hukum, kemudian ditahan di sel tahanan, kemudian selanjutnya sampai dalam mendekam di penjara. Mereka semua melalui itu, saya yakin itu. Kecuali orang yang punya kedekatan dengan orang-orang petinggi-petinggi dalam institusi tertentu, dalam lembaga tertentu, yang mungkin akan luput dari tindakan kekerasan itu. Gitu. Tapi rata-rata masyarakat lemah akan menjadi sasaran daripada tindakan kekerasan seperti itu. Ini harus segera untuk dikoreksi dan dibenahi oleh negara ini. Nah, saya berharap ini detik-detik proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia ke-79 ini, ya, betul-betul merdeka itu menjadi hak milik setiap orang, ya, semua yang hak asasi manusianya ternodai dalam persoalan-persoalan seperti ini itu segera untuk dipulihkan kembali. Saya berharapnya seperti itu. Oke Bang, lanjutkan 3 menit lagi untuk Abang. Mungkin dari itu saja dari saya, Abangku. Lebih bertegaskan kepada orang tuanya untuk apa ulang, dan kemudian Rudiana harus dipanggil. Itu harus. Jangan dibiarkan itu. Dia terlalu istimewa apa? Harus dipanggil itu. Iya, Rudiana sudah dicopot, Bang. Mungkin itu dari saya. Siap. Bang Jiwastor mungkin bisa menanggapi Mister apa ini namanya ini. Siap. Oke, Bang. Tadi saya Bang. Mister siapa berpendapat bahwa ya kenapa penyidik-penyidik yang lain tidak ikut periksakan gitu. Kenapa hanya itu Rudiana saja? Bagaimana menurut Bang Jiwastor? Silakan. Oke, terkait dari penyidik lain kenapa tidak diperiksanya? Saat ini yang disorot oleh beberapa media bahwa ada keterlibatan suatu dugaan kepada Rudiana, sedangkan penyidik lain itu belum ada keterangan satupun yang menyebutkan siapakah nama penyidik pada saat itu. Karena sampai saat ini juga saya mengikuti kasus ini belum ada nama-nama penyidik yang menyidik pada waktu itu. Saya nggak tahu apakah sengaja atau tidak. Lalu mengapa disorotnya Bapak Aibtu Rudiana? Kalau kita sebagai manusia normal, ketika suatu peristiwa itu telah terjadi pada keluarga kita, seharusnya Bapak Aibtu Rudiana itu dari dulu dia berteriak. Ketika anaknya itu sudah menjadi korban, seharusnya jangan harus menunggu dulu untuk viralnya kasus ini baru dia berteriak. Sedangkan dia sebagai anggota Polri aktif waktu itu, berarti dia tahu jalur kebenaran hukum seperti apa. Misalkan pada saat ini, mengapa dugaan itu tersorot semua kepada Aibtu Rudiana? Salah satunya bahwa ada informasi yang mengatakan bahwa setelah diadakan pembuatan film Vina sebelum 7 hari itu ada yang dilakukan intimidasi, bahkan pihak keluarga Rudiana tidak setuju dalam pembuatan film tersebut, sedangkan pihak si Vina sangat setuju dalam pembuatan film tersebut. Jadi timbul pertanyaan, kenapa Anda tidak mau, sedangkan Anda sebagai pihak korban seharusnya dia berterima kasih dengan pembuatan film tersebut, artinya lebih viral lagi dan akan terpenuhinya nanti hak asasi kepada orang tersebut ataupun kepada anaknya Aibtu Rudiana. Terkait kepada Aibtu Rudiana lagi, sampai selama ini Aibtu Rudiana itu susah banget ditemukan oleh media. Beberapa media yang menelusuri keberadaan Aibtu Rudiana tidak pernah muncul, dan akhirnya Aibtu Rudiana itu dapat dimunculkan kembali karena banyak desakan dari masyarakat, banyak juga perintah-perintah dari orang-orang tertentu yang harusnya memunculkan Aibtu Rudiana. Dan munculnya Aibtu Rudiana pada waktu itu pun waktu dia berkunjung di pemakaman anaknya. Itu pun dalam tahap kalau kita sebagai manusia dia muncul masih memberikan klarifikasi yang sangat kontradiktif terhadap kita. Mengapa? Karena dia menyampaikan begini, saya menyerahkan semua kepada penyidik. Lah, memang dari dulu sudah diserahkan. Lalu perjuangan Anda sebelum itu apa? Kemudian apa yang dia katakan pada saat itu? Mengatakan bahwa saya mengikuti aturan Polri, makanya saya tidak tampil di media sosial. Sedangkan kalau kita menarik perbandingan bahwa
tidak ada kode etik Polri yang melanggar ataupun yang melarang setiap Polri itu untuk menyampaikan keterangan di media sosial. Mengapa? Jika dia menjadi pihak korban, masa ada larangan untuk menyampaikan keterangan, sedangkan dia pihak korban seharusnya. Jadi tidak mungkin alasan-alasan seperti itu sangat ambigu membangun alasan di depan publik. Jadi itu yang semakin janggal menurut saya, itu semakin janggal. Artinya itu ada sesuatu yang disembunyikan. Begitu menurut saya, Bang Kris. Terima kasih. Bang, betul. Saya suka sekali dengan pandangan itu, Bang. Kalau keterangan tanggapan Ibtu Rudiana ketika mengatakan saya tidak turut campur tangan dengan penyidikan segala macam, saya kira benar itu kontraproduktif sekali dengan realita yang terjadi. Lo bagaimana Anda tidak campur tangan? Kalau memang Anda menyerahkan itu sepenuhnya kepada penyidik, ya, kalau memang Ibtu Rudiana menyerahkan itu sepenuh-penuhnya kepada penyidik, kasus ini masih berstatus kasus kecelakaan, ya enggak sih? Kalau Betul, Bang. memang Ibtu Rudiana tidak campur tangan atau tidak mengintervensi proses penyidikan kasus kematian Vina Cirebon dan konon Eki, ya, saya sampai sekarang juga masih bertanya-tanya Eki ini manusia nyata atau fiktif, ya, sama masih bertanya-tanya seperti itu. Kalau memang Anda tidak mengintervensi proses penyidikan, Anda tidak mengintervensi para penyidik, lantas kenapa kasus ini berubah dari kasus kecelakaan lalu lintas menjadi kasus pembunuhan? Justru kasus ini berubah dari statusnya dari kasus kecelakaan menjadi kasus pembunuhan, diintervensi oleh Ibtu Rudiana. Kalau nggak ada intervensi dari Ibtu Rudiana, sangat mustahil kasus ini berubah dari kasus kecelakaan menjadi kasus pembunuhan. Kan seperti itu. Ini jelas sekali. Jadi kontraproduktif ketika Ibtu Rudiana mengatakan bahwa dia tidak intervensi itu. Aduh, nah, itu sudah. Betul, Bang. Tambah lagi, Bang, kejanggalannya di mana? Setelah adanya putusan nomor 3 tahun 2017 itu, yang ada di antaranya Andi dan Dani itu yang dijadikan DPO. Tidak mungkin Ibtu Rudiana itu tidak teriak ketika ada putusan, kenapa DPO ini tidak ditangkap? Ini kan anak saya. Yang seharusnya dia dari dulu itu setelah keluarnya putusan itu, dia sudah berteriak untuk mengejar DPO tersebut. Itu saja sudah janggal menurut saya, Bang. Bang, kami dari Lampung mau undur diri dulu, Bang. Dari Lampung, Bang. Oh, baik. Pemburu SEO, silakan, Bang. Oke. Selamat berjuang terus, Bang. Tetap semangat, salam perjuangan, salam merdeka. Yo. Salam pemburu NKRI. keadilan. Siap, salam NKRI. Lanjut, Bang. Hormat. Oke, saya geser ke siapa ya?